Gurunda aku nambahin dikit, data udah Ya, ya, kebuka siap, soalnya. siap, siap. Mengenai kenapa harus Al-Quran, padahal Al-Quran datang 600 tahun sebelumnya gitu. Iya, Ya, 600 tahun sebelumnya gitu. Yang pertama kan ah, Yahudi, lalu kedua Kristen, lalu ketiga Islam. Nah, Islam inilah ya, penutup ya. dari semua segala sesuatu yang telah menyimpang dari agama-agama terdahulu. Itulah kebenaran yang ada gitu. Dan Hmm, hanya dalam Al-Quran, my brethren, hanya dalam Al-Quran, misalnya kita lihat di An-Naml ayat 1 sampai 2. hmm, Ini terjemahnya aja dulu ya. Tasin, inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas, petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dari semua kitab suci, hanya Islam yang kitab sucinya Allah fatwakan begini gitu. Nanti ada lagi di hmm, sini di surah Yusuf ayat 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. hmm, Hanya kitab suci Al-Quran yang begini. hmm, Nah, ini dari siapa lagi kalau bukan dari Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla. Kita bandingkan hmm, sekarang ke dalam kitab suci yang terdahulu. Ternyata kami pikir kitab suci tersebut itu adalah dari Tuhan gitu. hmm, Ternyata ketika kita pelajari, ternyata kitab sucinya orang-orang Kristen ini dan Yahudi itu manusia kan ya, ternyata manusia yang menulis, yang hmm, diklaim sebagai saksi gitu. Pertamanya hmm, gue pribadi percaya, oh iya, mereka mungkin saksi sehingga mereka menuliskan gitu. Nggak ada sangkut pautnya dengan Tuhan sama sekali. Ini hanyalah kesaksian mereka, kesaksian para manusia yang diimani oleh hmm, manusia-manusia berikutnya gitu. Lalu gue ingin menyelam lebih jauh, Forex. Gue ingin menyelam hmm, lebih jauh. Seberapa saksi mereka ini? Disitulah gue terkaget-kaget. Tidak sebagaimana hmm, Al-Quran yang dimana nabinya abad ke-7, bahasanya Arab, ternyata kitab hmm, sucinya pun abad ke-7, berbahasa Arab, sampai ke Indonesia pun Arab. Kitab suci hmm, orang-orang Kristen ketika gua pelajari, ambil contoh satu kitabnya, Eugalion Mation. Itu ternyata tidak ditulis di zaman Yesus. Ini membuat gue secara pribadi kaget. Misalnya kita lihat ya, Magdalene Papyrus. Magdalene Papyrus adalah yang paling tua dari kitab suci Injil Matius gitu. Apakah ini abad pertama? Tidak. Ini abad kedua atau abad ketiga. Ini. hmm, Bagaimana bisa orang yang menulis di abad kedua dan ketiga menceritakan orang yang hidup di abad pertama? hmm, Kalau kami aman, karena kami dari Tuhan langsung, bukan manusia yang menulis. Tuhan langsung mewahyukan kepada Nabi, Nabi mengkisahkan kepada kita. Nah, kalau dalam hmm, kekristenan, manusia abad kedua ketiga menulis Matius, orang-orang percaya orang-orang abad kedua ketiga ini ceritanya benar. Nah, buat kami ini nggak bisa karena ini manusia. Ini manusia yang menulis. Oke, mungkin itu Matius saja. Bagaimana dengan Markus? Ternyata mempunyai masalah yang sama. Papirus 137 yang paling tua dari kitab Markus. Adanya kapan? Lagi-lagi abad kedua dan abad ketiga. Gimana caranya orang mengetahui kisah tentang Yesus, tapi dia baru lahir ratusan tahun kemudian? Oke, mungkin Matius Markus kan, tapi kan kedefinitian Yesus itu ada di Yohanes dan mungkin Lukas juga. Mungkin di sana abad pertama, mari kita lihat. Nah, Papirus 75. Ini adalah papirusnya Lukas yang paling lumayan inilah, lumayan kondisinya lebih baik daripada Matius dan Markus ya. Abad keberapa? Lagi-lagi abad kedua dan abad ketiga. Bahkan ini bisa jadi awal abad keempat baru ada. Oke, yang hmm, terakhir sekarang kita lihat Yohanes. P52. Ini ya, P52. Ryland Library Papyrus P52. Abad keberapa? Sayangnya lagi-lagi ini paling mentok abad kedua. hmm, Jadi bagaimana?
kami sebagai kaum muslimin ingin membenarkan kitab suci terdahulu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau ternyata yang menulis itu orang-orang ratusan tahun kemudian. Padahal klaim dari orang-orang Kristen, Islam baru ada abad ke-7, kami ini abad pertama. Loh, dicek percek kisahnya ini abadnya baru ada di kedua, paling awal itu abad kedua, puluhan tahun setelah Yesus naik ke langit. Nah, disinilah gue pribadi merasa, ternyata benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, Ali Imran ayat 78. Mereka para ahli kitab berkata-kata tidak sesuai apa yang ada di dalam kitab Allah. Mereka para ahli kitab merubah-rubah apa yang ada di dalam kitab Allah. Buktinya apa? Kitab-kitab suci mereka yang sampai keempat. Bahkan yang... Tunggu. Cek. Nah, bahkan yang paling lengkap dari kitab suci Kristen itu baru ada di abad keempat kelima, Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus. Jadi bagaimana bisa kebenaran ini datang, tapi baru ratusan tahun setelahnya gitu? Bagaimana bisa? Maka dari itu, gue pribadi di sini ya udah mantap dengan Islam karena udah dari Tuhan, abadnya on point, dan juga mengklarifikasi kesalahan-kesalahan dari para orang-orang terdahulu. Itulah kebenaran yang ada, my brethren. Itulah kebenaran yang ada. Selamat menikmati. Silakan Gurunda. Oke. Saya bertanya lagi, ada yang mengganjal dikit, nggak apa-apa ya. Kita ini diskusikan ya. Kitab Injil yang ditulis berapa ratus tahun yang Anda bilang tadi ya, dikutip dari Wikipedia ya. Itu ditulis ratusan tahun sesudah zaman Yesus. Ya, sesudah zaman Yesus, dan penulisnya orang Ibrani, dan negaranya masih sewilayah. Nah, bagaimana mungkin, kembali lagi ke pertanyaan saya awal, bagaimana mungkin saya percaya dengan penulis yang 600 tahun kemudian, bangsanya berbeda, bahasanya berbeda, budayanya berbeda. Gimana saya bisa yakin memeluk agama yang mulia ini yang diturunkan oleh Tuhan kepada baginda yang mulia, Nabi Muhammad? Oke, ini terakhir dari gua, dan ini ketok palunya di sini gitu. Ketika Brother Forek beriman yang menulis perjanjian baru orang Ibrani, itu aduh. Disitulah apa ya? Gua pribadi sebagai muslim guncang gitu. Kita ambil contoh Yohanes 10:30. Yohanes 10:30. Interlinear. Nah, ini kita buka dari Bible Hub ya, kawanku. Ini kita buka dari Bible Hub. Yohanes 10:30. Ego kai opater hen esmen. Ini sangat jauh dari yang dibilang bahasa Ibrani. Ini semua Greek. Tidak mungkin kawanku, keimanan Yahudi ditulis dalam bahasa Yunani. Inilah yang membuat gue makin mantap bahwa Islam itu agama yang benar. Abad ke-7 datang mengklarifikasi semua yang ada. Karena nggak mungkin orang Yahudi ditulis dengan Yunani. Itu nggak mungkin sama sekali. Maaf banget, saya potong supaya nggak hilang yang mengganjal di pikiran saya. Kalau itu seperti yang saya pelajari, itu dari banyak sumber. Kalau itu di zaman Yesus, memang itu bahasa yang sehari-harinya itu adalah bahasa Yunani. Nah, ini gimana nih? Kan sehari-hari itu bahasa Yunani. Nah, terus kenapa ketika Yahudi menulis Midrash, contoh kita misalnya buka Rabi Akiva. Ini kan hidupnya di abad pertama juga, dan dia menulis literasi, dan dia orang Yahudi. Bahkan dia convert dari Yunani ke Yahudi di abad pertama. Kita lihat tulisan-tulisannya. Nah, ini kita buka di Sefaria ya. Nah, misalnya kita lihat di Avot de Rabbi Natan, di mana di sini menjelaskan Rabi Akiva. Atau enggak di Berahot 61b nomor 910. Atau enggak di Mazor Yom Kippur Asenaf, Musaf for Yom Kippur 10 Martir. Lihat bahasa yang digunakan di abad pertama. Ini linguistiknya Ibrani.
Jadi kalau dibilang bahwa bahasa sehari-hari di sana adalah Yunani sehingga Yahudi menggunakan Yunani, itu dibantah oleh Yahudi sendiri, Yahudi abad pertama. Karena mereka ketika menulis, mereka menggunakan Ibrani. Itulah kenapa orang-orang Yahudi tidak menerima perjanjian baru, karena itu tame bagi mereka atau najis. Tidak mungkin firman Tuhan atau nabi-nabinya atau otoritas-otoritas dari Yahudi menuliskan keimanan Yahudi menggunakan bahasa Yunani. Ini contohnya. Itu kebenarannya, Maibre.